Itu memang Tina udah suka sama Muslim. Sukanya itu kalau misalnya dengerin suara azan gitu kayak senang hati, dengerin teman-teman dengerin lantunan Al-Qur'an kayak sejuk hati. Apalagi yang Tina senangin itu pas takbiran pas Idul Fitri sama Idul Adhanya. Jadi kita ke KUA aja langsung, Kementerian Agama, di sana aja kita ngucapin kalimat syahadatnya. Dan alhamdulillah tanggal 4 bulan Oktober Tina ngucapin kalimat, berdebat sama mama Tina gitu. Ma, coba dulu diambil Alkitab. Ada nggak di dalam Alkitab yang mengatakan kalau Nabi Isa itu Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Huta Barat. Itu nama asli saya. Nama Islam saya sekarang yaitu Aminah Asri Huta Barat. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, tapi papa sama mama hijrah ke Padang dan saya berasal dari Sumatera Barat. Umur saya 22 tahun. Alhamdulillah telah selesai kuliah S1 Sarjana Ekonomi Akuntansi. Kan kalau di Padang kalau misalnya belajar agama maupun muslim maupun non muslim kan harus masuk belajar agama. Jadi waktu itu guru agama saya tuh Batak muslim sama kayak saya tapi beda agama. Ibunya datang ke kelas saya. Memang sih saya pertamanya suka ceramah pembelajaran ibu itu, tapi pas akhir-akhirnya ibunya tuh ngomong kayak gini, sebaik-baiknya orang yang mempersekutukan Allah di dunia ini, walaupun dia beramal baik, tetapi pada akhirnya dia akan tetap di neraka. Karena kenapa? Dia mempersekutukan Allah. Sampai saat itu saya marah iya, benci iya sama ibunya, juga nggak suka sama ibunya. Sampai 1 semester waktu itu saya nggak masuk belajar sama ibunya karena bencinya. Sampai saya nangis ke rumah ngomong sama orang tua saya. Orang tua saya merupakan keluarga yang taat ibadah, juga mama saya kakaknya ahli agama di agama saya yang dulu. Saya datang ke tempat rumah paman saya ceritakan semua masalah saya sama guru saya sambil nangis. Terus paman saya ngomong kayak gini, gak usah dengar perkataan guru kamu, katakan kayak gini, tidak akan ada, pokoknya intinya tidak akan ada kalau orang ini masuk surga kalau tidak melalui aku gitu, kata di dalam Alkitab itu. Tapi memang semenjak itu memang Tina nggak percaya sampai kisah Tina ini dibawa ke ceramah-ceramah di gereja waktu itu. Setelah saya ceritakan diangkat jadi ceramah, semenjak itu saya nggak pernah lagi ke gereja. Waktu itu mama sama papa nanya, kenapa kok malas sekali ke gerejanya? Langsung saya bilang malas ma gitu. Tapi sebelum ketemu sama ibunya itu memang Tina udah suka sama Muslim. Sukanya itu kalau misalnya dengerin suara azan gitu kayak senang hati, dengerin teman-teman dengerin lantunan Al-Qur'an kayak sejuk hati. Apalagi yang Tina senangin itu pas takbiran pas Idul Fitri sama Idul Adhanya. Jadi sampai Tina itu waktu pas Idul Fitrinya itu sampai Tina bangunnya itu jam 4 subuh untuk dengerin takbiran tiap Idul Fitri. Sampai Tina nanya sama teman Tina, kok Idul Fitrinya takbiran cepat kali gitu. Oh iya Tina, kalau Idul Fitri itu takbirannya cepat, coba kamu Idul Adha pasti lama gitu. Tapi saat itu Tina memang belum menemukan jati diri Tina. Sampai itu Tina berhenti mempelajari Islam sampai kuliah. Sampai kuliah memang saat itu memang Tina mempunyai teman yang dalam tanda kutip masih kurang ilmu agamanya. Jadi belum bisa Tina nanya-nanya tentang agama Islam. Sampai Tina bikin contoh gitu. Sampai Tina bikin dalam bentuk contoh. Sampai Tina bilang sama teman Tina, kalau misalnya non muslim kalau misalnya masuk Islam harus pandai baca Al-Qur'an, kalau harus bisa baca Al-Qur'an ya. Terus teman bilang, iya Tina harus pandai kamu baca Al-Qur'an, harus pandai dia baca Al-Qur'an. Oh harus pandai pula ya kita tahu huruf Arabnya. Emang iya memang harus pandai gitu. Terus teman nanya, emang kenapa gitu? Enggak, cuman teman Tina yang non muslim mau mualaf, padahal itu Tina sebenarnya. Sampai waktu itu sampai waktu itu Tina nggak nanya-nanya lagi. Sampai waktu lulus wisuda
itu stop. Pas selesai lulus wisuda, Tina nggak nanya-nanya lagi sama teman Tina, tapi ingat Tina pas hijrahnya Tina itu tahun 2016. Tahun 2016 pas waktu itu bulan puasa, Tina dengerin salah satu stasiun TV di swasta tentang mozaik Islam, tentang neraka, kematian, azab kubur. Pas Tina dengar itu langsung nangis gitu. Tapi pas bulan puasa itu Tina pulang kampung ke Medan sama orang tua sekeluarga, pulang kampung ke Medan. Setelah pulang kampung ke Medan balik lagi ke Padang. Pas mau berangkat ke Padangnya dengar lagi ayat Al-Quran mengenai kafir, mengenai azab kubur, neraka sama kematian. Sampai itu langsung Tina nangis dalam mobil gitu. Terus yang membuat Tina makin yakin hijrah ke Islam itu selama Tina lulus wisuda sampai tahun 2017 itu Tina nggak bisa tidur. Nah, waktu itu memang nggak bisa tidur, dalam tanda kutip Tina takut kali sama yang namanya malam. Terus sampai Tina takut sama malam, malah pagi sama siangnya malah makin takut Tina gitu. Sampai teman-teman ngajak Tina pergi main yuk, Tina bilang nggak mau, karena kenapa dalam hati Tina kalau misalnya Tina nanti naik angkot bisa saja nanti Tina kecelakaan terus mati gitu. Sampai waktu itu Tina mengalami kejadian 2 kali. Pas tengah malam waktu itu pas Tina selesai menjahit mau tidur, jadi badannya kayak rasa ada yang narik badan Tina ini sampai ke kerongkongan Tina, nggak bisa ngomong. Tina langsung lari sempoyongan. Waktu itu nggak bisa ngomong, manggil mama tuh nggak bisa gitu, teriak nggak bisa. Tina nangis waktu itu, langsung duduk di depan mama. Tina nangis langsung Tina bilang sama mama, "Ma, Tina mau sholat," gitu. Nangis, "Ma, Tina mau sholat." Terus langsung marah-marah kayak gini, sampai mama bilang, "Nggak boleh ngomong kayak gitu, kalau kamu kayak gitu lagi pisah kita, beda lagi makanan kita." Sampai waktu itu mama bilang, "Yaudah ayo sini kita berdoa," gitu. Sampai Tina bilang nggak mau. Langsung Tina waktu itu langsung lari ke kamar, langsung Tina ambil handphone, Tina browsing di internet ayat kursi sama kalimat syahadat. Itu Tina ngomong ke ayat kursi, Tina baca, syahadat Tina baca, langsung hilang semuanya gitu. Tapi balik lagi pas sudah beberapa minggu, 3 minggu atau 1 bulan lagi Tina mau pergi belajar kursus menjahit, balik lagi di angkot ada yang narik lagi tubuh Tina ini sampai ke kerongkongan, sampai ibu-ibu di sana ngeliatin Tina kayak pucat muka Tina, sampai ngomong stop aja sama bapak angkotnya nggak bisa gitu kan. Langsung Tina kerasin stopnya, langsung Tina sempoyongan keluar, ngasih uangnya aja gemetaran kayak gini, kaki sempoyongan. Angkotnya udah jalan, Tina bilang dalam hati Tina, "Ya Allah, jangan ambil tubuh Tina, jangan ambil dulu, dalam keadaan Tina masih mempersekutukan Engkau, tunggu, sabar dulu, Tina hijrah ke Islam dulu." Terus Tina balik ke rumah, sampai di rumah Tina balik lagi browsing internet. Tina kan simpan syahadat sama ayat kursinya, Tina baca lagi, alhamdulillah hilang lagi. Sampai mama pulang dari pasar, "Kok balik lagi?" "Iya, malas," gitu. Nah, sampai waktu itu Tina berpikiran semalaman kayaknya nggak bisa lagi kayak gini, udah depresi, nggak mau tidur kayak gini terus, kayak orang sakit depresi kan. Waktu itu temulah Tina sama teman Tina yang bisa dikatakan kuat agamanya. Tina sampaikanlah sama dia, kayaknya Tina harus jadi muslim lah gitu. Apa alasannya Tina? Tina sebutinlah semuanya. "Oh ya udah, nggak apa-apa, kalau kamu mau kayak gitu kita ketemu sama ustadz sama ustazahnya dulu." Terus kata ustadz sama ustazahnya, "Ya udah, ayo kita mengucapkan kalimat syahadatnya." Tapi waktu itu tertahan dulu karena mungkin ustadz sama ustazahnya lagi sibuk, mungkin 2 minggu Tina, entah 2 minggu atau 1 minggu lebih, Tina ditahan dulu ngucapin kalimat syahadatnya. Di situ Tina nggak tenang gitu. Tina telepon temen Tina WA gitu, "Ini kapan ngucapin kalimat syahadatnya? Tobat nggak nunggu kematian loh," gitu. "Oh ya udah, kita ke KUA aja langsung, Kementerian Agama, di sana aja kita ngucapin kalimat syahadatnya." Dan alhamdulillah tanggal 4 bulan Oktober Tina ngucapin kalimat syahadatnya. Tapi alhamdulillah Tina dapat spiritualnya itu pas tanggal 5 Oktobernya Tina mau sholat tahajud, tapi Tina nggak tahu sholat tahajudnya kayak mana. Jadi Tina zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi saat Tina zikir itu di kuping kanan Tina sama kuping kiri Tina itu banyak yang zikir gitu. Tapi Tina berdebat sama mama Tina gitu, "Ma, coba dulu diambil Alkitab, ada nggak di dalam Alkitab yang mengatakan kalau Nabi Isa itu Tuhan?" Terus Tina bilang, "Nggak ada kan Ma, malah di sana kita disuruh untuk menyembah Bapak Allah, kenapa nggak Bapak Allahnya aja kita sembah?"
berubah. Allah, Kenapa nggak bisanya Zakia. gitu. Terus saya bilang dalam hati saya, walaupun mama ngomong kayak gitu, tapi tetap dalam hati Tina, la ilaha illallah, itu nggak akan mau. Tina bukannya, sampai mama bilang nggak usah kamu dengerin orang lain, mama bisa nerima kamu ikut agama apapun kecuali Islam. Lalu itu Tina bilang sama mama Tina, ma, Tina hijrah bukannya manusia, tapi Tina hijrah karena Allah. Nggak semudah itu membalikkan telapak agama gitu.